Selamat siang saudara, bersama saya Wahid Kurniawan dalam acara PB News pada siang hari ini. Kami telah menyiapkan beberapa berita terbaik untuk Anda. Di antaranya, pemerintah telah melakukan kebijakan new normal. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tetap mengimbau agar waspada terhadap virus corona, terutama saat berbelanja di pasar kota Kabupaten Banjarnegara. Beberapa kegiatan terutama pada pasar kota di daerah Kabupaten Banjarnegara berjalan seperti biasanya. Hal ini sudah terjadi dan berjalan selama pandemi. Bahkan, dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai new normal, tidak mempengaruhi para pedagang di pasar. Masih banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pandemi tidak begitu bahaya. Tetapi, beberapa lokasi di pasar terdapat atau disediakan tempat untuk mencuci tangan, sehingga masyarakat pembeli atau pedagang mampu menjaga kesehatan atau menjalankan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi. Dan dengan banyaknya tulisan di papan tentang peringatan berjarak 1 meter, pedagang masih melanjutkan dagangnya seperti biasa. Tujuan diberlakukan new normal tersebut dikarenakan kebijakan sebelumnya, yakni memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta imbauan pemerintah agar tetap di rumah yang menimbulkan risiko krisis ekonomi bahkan krisis politik. Pendapat Ibu mengenai kebijakan pemerintah mengenai hal COVID atau virus corona, apakah mengganggu aktivitas warga untuk beraktivitas kembali seperti berbelanja di pasar? Kalau menurut saya ya nggak mengganggu, malah kita diajari kok supaya bisa hidup sehat. Kalau mau ke pasar itu gimana? Sih seneng sekali, mudah-mudahan selalu sehat lah. Kebijakannya dibuat yang mudah, tapi masyarakat bisa mengerjakan. Apakah protokol kesehatan dari kebijakan pemerintah ini sangat mengganggu untuk Ibu? Protokol itu apa ya Mas? Protokol itu kayak aturan gitu. Langkah-langkahnya sih nggak mengganggu menurut saya. Soalnya untuk kepentingan masyarakat supaya dilindungi sih, supaya nggak kena COVID. Ya udah, terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kontributor Adda Fauria Valtodi melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Ungaran, Jawa Tengah. Beberapa masjid di Ungaran, Jawa Tengah telah memperbolehkan sholat jamaah di masjid. Hal ini berkaitan dengan protokol new normal dari pemerintah Kabupaten Semarang. Pemirsa, dengan adanya new normal, membuat beberapa daerah di Kabupaten Semarang, khususnya di Ungaran, mulai mengadakan sholat Jumat di masjid. Beberapa masjid di Ungaran telah mengadakan sholat Jumat kembali, dengan catatan diberi jarak 1 meter antara makmum dengan makmum yang lainnya. Walaupun seperti itu, banyak warga sekitar yang tetap berantusias untuk melakukan sholat Jumat di masjid mereka. Tidak hanya diberi jarak 1 meter, akan tetapi jamaah juga harus mencuci tangannya sebelum memasuki wilayah area masjid. Kabar berita ini juga membuat umat muslim di sekitar Ungaran sangat senang, karena mereka sudah bisa kembali sholat 5 waktu berjamaah di masjid mereka masing-masing. Tujuan diberlakukan new normal tersebut dikarenakan kebijakan sebelumnya, yakni memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, serta imbauan pemerintah agar tetap di rumah yang menimbulkan resiko krisis ekonomi bahkan krisis politik. Sehingga pemerintah berupaya mencari jalan untuk memulihkan dengan menerapkan new normal agar pemerintah dapat beraktivitas seperti semula dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Mana pendapat Anda tentang new normal? Ya, kalau saya sih mengikuti pemerintah saja bagaimana baiknya. Kita tahu sendiri kalau kita tahu sendiri kalau COVID-19 di Indonesia ini belum mengalami penurunan, masih saja mengalami kenaikan. Tetapi di sisi lain, ekonomi di Indonesia ini juga harus terus berjalan.
seperti kepala keluarga harus memenuhi kebutuhannya, tidak bisa bekerja di rumah saja. Ada hal-hal yang harus dikerjakan di luar rumah seperti itu. Menurut saya di new normal ini dampak positifnya yang dapat kita lihat yaitu ekonomi pasti akan mengalami pergerakan, yaitu pergerakan untuk tumbuh mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati dengan si COVID ini. Kita harus terbiasa hidup dengan virus ini dengan cara yaitu tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, jaga kebersihan tubuh dan jaga imunitas tubuh seperti itu. Dika Setia Nugraha melaporkan. Berita terakhir dari kawasan Gedong Songo, Jawa Tengah. Beberapa wisata di daerah Gedong Songo, Jawa Tengah masih tutup. Hal ini berkaitan dengan belum adanya izin dari dinas pemerintah setempat. Oleh karena itu, banyak wisatawan yang putar arah karena tutupnya wisata di daerah Gedong Songo ini. Beberapa kawasan di Gedong Songo seperti Taman Gelusia, Candi Gedong Songo, serta Aimbal Gading Homeland masih tutup. Penutupan tempat wisata ini terhitung sudah 3 bulan semenjak virus corona menyebar di Indonesia. Template yang berkaitan penutupan sebenarnya sudah dipasang di seberang jalan kawasan Gedong Songo. Bahkan diadakan penjagaan khusus guna menghalangi wisatawan masuk ke lokasi wisata. Wisatawan yang tidak mengetahui pun terpaksa putar balik kendaraan yang dikendarainya. Untuk pembukaan wisata di Gedong Songo ini masih menunggu surat resmi dari Dinas Pariwisata. Kenapa wisata di area Gedong Songo ini masih ditutup? Karena dari dinas terkait yaitu Dinas Kepariwisataan Kabupaten Semarang masih menganjurkan untuk menutup selama pandemi COVID-19 ini. Untuk dibukanya kembali wisata Gedong Songo ini mungkin tetap menunggu instruksi dari dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi wisata Gedong Songo ini akan dibuka kembali untuk umum. Lantas apa yang dilakukan oleh pihak Gedong Songo selama pandemi ini? Terkait hal tersebut kami selaku pengelola Candi Gedong Songo tetap menjaga kelestariannya, tetap menjaga lingkungan di sekitar area Candi Gedong Songo biar tetap asri, indah dan enak dipandang. Terlebih lagi nanti bila dibuka kembali sudah siap, tetap nyaman untuk para wisatawan berkunjung kembali ke sini. Kami tetap menjaga kebersihan, keindahan, sabta pesona wisata itu selalu kami jaga. Meskipun begitu, lokasi wisata di area Gedong Songo tetap dijaga kebersihannya. Hal ini bertujuan agar tetap asri dan juga menjaga keindahan wisata di area Gedong Songo.
Wahid Kurniawan melaporkan. Demikian berita BB News pada siang hari ini. Kami, kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.